Dinas Kesehatan Kabupaten Pati meluncurkan integrasi layanan primer ILP bagi seluruh puskesmas di wilayahnya. Peluncuran atau launching itu bersamaan dengan rapat koordinasi bidang kesehatan. Secara simbolis, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dan jajaran melaunching integrasi layanan primer bagi seluruh puskesmas. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Dr. Andes Jumani MSI, Kepala Dinas Kesehatan Pati Dr. Afiani Tritanti Venusia MM, dan jajaran serta pihak puskesmas dan stakeholder terkait. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Dr. Afiani Tritanti Venusia MM mengatakan, sebelumnya program tersebut sudah diuji cobakan dan berjalan di 2 puskesmas. Seiring perubahan regulasi pada 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati kembali menguji cobakan di 3 puskesmas berdasarkan surat keputusan PJ Gubernur Jawa Tengah. Meskipun telah ditunjuk pilot project-nya, puskesmas yang lain tetap menjalankan semampunya dengan binaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Ketika nanti ada petunjuk, semua puskesmas harus sudah menjalankan, semua sudah siap. ILP ini, menurut Dr. Afiani Tritanti Venusia MM, merupakan bagian dari transformasi kesehatan yang sedang digalakan Kemenkes RI. Ini sekaligus untuk meningkatkan cakupan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer, sekaligus sebagai wujud implementasi transformasi pilar pertama. Bapak Ibu sekalian, untuk rakor bidang kesmas kali ini memang kita lebih membicarakan nanti lebih fokus pada salah satu transformasi bidang pelayanan kesehatan. Kita ada beberapa transformasi layanan kesehatan yang mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan saat rakor bidang kesehatan di tahun 2023, dan ini kita fokuskan di transformasi pelayanan primer, yaitu dengan integrasi layanan primer atau ILP, di mana nanti kita akan launching ada 3 puskesmas yang kita jadikan percontohan di tahun 2024 ini, dan sudah resmi dengan SK dari Bapak PJ Gubernur ya Bu ya. Ini nanti mohon bantuan peran sertanya dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mensukseskan pelaksanaan ILP di Kabupaten Pati ini. Memang ini 3 puskesmas percontohan yang ada di dalam SK PJ Gubernur, tapi kami berharap teman-teman di puskesmas, Bapak Ibu Camat dan semuanya yang terkait di sini tetap mendukung pelaksanaan ILP untuk semuanya. Untuk semuanya, kita jalankan semuanya, karena nanti pada akhirnya juga semua puskesmas akan menjalankan ILP. Daripada besok mulai saiki bareng-bareng, ayo gitu aja. Ya, kemarin di tahun 2023 Pak Sekda kita melaporkan, kita sudah menunjuk juga ada puskesmas yang dijadikan contoh di 2023 ini, dan alhamdulillah sudah berjalan. Jakenan mana Jakenan? Jakenan ada hadir? Ini? Oh, Jakenan, ya wes. Pak Kepala Desanya juga hadir, Pak Camat hadir sendiri. Jakenan jalan bagus Ibu. Juga Sukolilo 1. Sukolilo, jalan ya Pak, masih jalan itu. Jadi ini masih tetap lanjut aja. Untuk teman-teman puskesmas yang lain, jangan pesimis dulu. Aku gak ditunjuk jadi percontohan, aku yang kongko ae ndelok contone sik. Jangan gitu nggih. Tetap jalankan sebisa penjenengan, nanti tetap kita kawal, kita bantu untuk pelaksanaan ILP tersebut. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, nanti untuk lebih jelasnya ada di penyampaian materi, nanti kita berdiskusi, mungkin ada juga permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan atau di desa panjenengan yang nanti kita sampaikan, kita carikan solusi bersama. Pasti yang sekarang masih marak adalah DBD ya, permintaan foggingnya banyak ini Bu Rita. Tapi harusnya PSN gitu ya Bu ya. PSN diutamakan, fogging kondisi. DBD masih agak banyak. Kemudian juga AKI kita sampai hari ini sudah 4 orang. AKI angka kematian ibu. Harapan saya cukup sampai di sini. Cukup di 4 saja. Yang berita yang menggembirakan ada tentang angka stunting. Kalau dari 2023 kemarin kita 23%. Alhamdulillah. Di 2022 kita 23%, 2023 untuk Pati stuntingnya 18,5%. Ini matur nuwun, hasil yang kita nanti lama banget
lama banget, baru kemarin disampaikan saat Raker Kesmas Pati, termasuk salah satu dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang angka stuntingnya turun. Harapan saya nanti di 2024 karena masih juga dengan survei lagi, nanti bisa lebih turun lagi dari 18,5%. Karena bantuan panjenengan semua dan kiprah kita semuanya yang ada di sini. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Dr. Andes Jumani MSI mengatakan, dengan pengintegrasian semakin mendekat dan layanan kesehatan primer kepada masyarakat yang mudah dan terjangkau, sehingga nantinya pos layanan terpadu, Posyandu akan memberikan semua bentuk pelayanan primer kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Dr. Andes Jumani MSI berharap pemerintah desa di wilayahnya memahami layanan primer yang terintegrasi ini dengan bersinergi bersama instansi terkait seperti dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dispermades, dan Dinas Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, mengawali sambutan ini saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah dukungan yang berharga bagi meningkatnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati, yang tentunya menjadi harapan kita bersama terwujudnya pembangunan kesehatan yang berkeadilan. Selain itu, saya harap kegiatan ini menjadi suntikan semangat tersendiri bagi insan kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pelayanan kesehatan yang profesional. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, sektor kesehatan merupakan hal paling fundamental dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kesempatan yang hanya datang satu kali dalam peradaban suatu negara ini tidak boleh terlewatkan begitu saja, tetapi harus dimanfaatkan agar target mewujudkan Indonesia Emas tersebut bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan itu, maka konsep kesehatan harus diubah dengan paradigma baru. Program kesehatan yang kini diarahkan untuk tidak fokus mengobati orang sakit, tetapi menjaga agar orang tetap sehat. Selain itu, penguatan layanan kesehatan dan pemenuhan SDM kesehatan serta program-program kesehatan lainnya juga tak luput dari perhatian pemerintah. Bapak Ibu sekalian, strategi global layanan kesehatan berfokus pada individu, people centris, terintegrasi guna mewujudkan pelayanan yang lebih komprehensif, responsif dan terjangkau untuk mengatasi beragam kebutuhan kesehatan yang diperlukan masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan setiap orang memiliki pengetahuan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mampu membuat keputusan dan berpartisipasi dalam perawatan kesehatannya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan kementerian lain melakukan transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer. Dengan mengintegrasikan semua program yang ada di sektor kesehatan, layanan primer adalah layanan dasar yang dilakukan oleh Puskesmas. Layanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada 4 pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga, dan individu. Hadirin sekalian yang saya hormati, penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut sebagai integrasi pelayanan kesehatan primer, melibatkan puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya. Hadirin yang saya hormati, saya berharap pertemuan rapat kerja ini dapat benar-benar dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam bidang kesehatan, seperti pembangunan sarana prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta mengevaluasi berbagai hasil pelayanan bidang kesehatan untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan ke depannya sehingga menjadi lebih baik. Kabupaten Pati berkomitmen penuh untuk turut serta mendukung
dan berkontribusi dalam mengimplementasikan transformasi sistem kesehatan nasional menuju Indonesia Emas dan demi wujudkan Pati yang lebih sehat. Launching ILP hari ini adalah bagian dari transformasi pelayanan kesehatan primer yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Transformasi ini melalui integrasi layanan primer berfokus pada 3 hal. Yang pertama adalah penerapan siklus hidup, yang kedua fokus pada integrasi layanan, dan yang ketiga memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan per desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini bukan hanya sekedar launching integrasi pelayanan kesehatan primer, tetapi sekaligus membangun sinergitas transformasi kesehatan bersamaan dengan penyelenggaraan rapat kerja bidang kesehatan dalam rangka penguatan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk mendukung integrasi pelayanan kesehatan primer. Langkah-langkah strategis termasuk penyusunan norma standar prosedur, peningkatan kapasitas kader posyandu, pengalokasian anggaran dan pembinaan dan pengawasan posyandu secara berjenjang. Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan lompatan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, tingkat desa, dari tingkat desa hingga kelurahan. Dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diarahkan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan menyeluruh dengan fokus pada keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dalam wawancaranya, baik Sekretaris Daerah Kabupaten Pati maupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati berharap ada dampak positif atas peluncuran integrasi layanan primer ini agar mengoptimalkan layanan kesehatan hingga ke desa-desa. ILP itu kan program transformasi layanan kesehatan. Jadi layanan kesehatan kita terintegrasi, lebih mendekatkan ke ke masyarakat. Dan layanan itu misalnya di di layanan fasilitas yang terbawah itu di posko itu harus harus setiap hari ada. Terus sekarang tidak ada posko lansia, ada posyandu lansia, posyandu jadi posyandu ya jadi satu yang melayani lansia, anak dan sebagainya. Jadi ini harus didukung memang komitmen dari puskesmas dan desa juga. Desa harus memahami terkait dengan layanan integrasi primer ini, integrasi layanan primer ini. Karena harus dukungan dari desa, dari nanti kader-kader posyandu dan sebagainya itu terkait di situ. Jadi antara puskesmas, desa, dan kemudian nanti dikoordinir oleh dinas-dinas yang terkait, ada dinas kesehatan, Dispermasdes, ini harus lanjut semuanya sehingga integrasi layanan primer itu betul-betul bisa dijalankan dan bermanfaat. Harapannya sudah seperti saya sampaikan tadi, memang itu untuk tahun 2023 kemarin kita menunjuk dari Sukolilo sama Jakenan yaitu Sukolilo 1 dan sudah berjalan, sudah mulai berjalan, namun karena ada perubahan petunjuk teknis sehingga kita di tahun 2024 ini akan menjalankan pilot project lagi di 3 puskesmas yang sudah kita tunjuk dan itu sudah masuk di dalam SKPJ Gubernur. Namun demikian, meskipun ditunjuk sebagai pilot project bukan berarti yang lain tidak menjalankan. Yang lain tetap menjalankan semampunya dengan binaan dari Dinas Kesehatan. Nanti kita jalan bersama-sama sehingga ke depan di saat mungkin ada petunjuk bahwa harus semua puskesmas menjalankan ILP, kita sudah siap. Jadi sebenarnya yang lebih efektif, lebih murah, lebih mudah dan bisa dimulai oleh semua orang itu adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk yang sekarang dengan 3M-nya itu menguras, menutup dan mendaur ulang. Kemudian juga ada plusnya mungkin dengan
pemberian ikan di kolam-kolam ikan dan sebagainya, itu ada plusnya, ada pakai lotion kalau biar tidak digigit nyamuk dan sebagainya, itu plusnya. Itu lebih bagus daripada fogging, karena fogging itu satu jelas biayanya itu mahal, ada kita karena pakai obat, jadi perlu obat, harus ada obat khususnya. Kemudian ini juga dampak terhadap lingkungan juga kurang baik, karena kalau ada binatang peliharaan, burung, ayam, apa, kalau kena itu kadang-kadang bisa menimbulkan penyakit. Jadi kita lebih mengutamakan PSN. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Untuk itu, ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mengajak semua pelayan kesehatan bersatu padu dalam mendukung peluncuran ini. Selain dari pihak rumah sakit, puskesmas, juga BPJS Kesehatan agar selalu mengutamakan kepuasan layanan kesehatan masyarakat. Untuk Pati lebih sehat. Tim Liputan Simbang 5 TV melaporkan.